Hai semuanya, kalian pernah nggak sih lagi nongkrong santai sama teman atau keluarga, terus tiba-tiba ada yang nyelipin candaan yang isinya ngejek diri sendiri? Kayak misalnya, ah, aku tuh memang selalu salah, atau dasar aku ini jelek banget ya. Kalau kalian sering denger atau bahkan pernah ngomong kayak gitu, kalian lagi pakai yang namanya self-deprecating humor. Nah, buat yang belum tahu, self-deprecating humor itu intinya adalah ketika kita bercanda dengan cara merendahkan diri sendiri. Jadi, kita tuh kayak bikin diri kita sendiri jadi bahan lucu-lucuan. Kadang lucu sih, tapi pertanyaannya, apakah ini cuma sekadar bercanda biasa? Atau jangan-jangan kita lagi nggak sadar malah nyakitin diri sendiri? Nah, di sini saya mau ngajak kalian ngobrol santai dan mikir bareng tentang hal ini. Jadi begini, sebenarnya self-deprecating humor itu gampang banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai ngobrol santai, main media sosial, sampai stand up comedy, sering banget muncul humor yang isinya ngejek diri sendiri. Banyak orang suka pakai cara ini buat bikin suasana jadi lebih santai, supaya orang lain merasa nyaman, atau buat nunjukin kalau mereka tuh humble dan gak sombong. Contohnya nih, ketika kita bilang, wah, aku nih emang gak pinter banget ya. Padahal dalam hati kadang kita pengen banget dipuji. Ini semacam sinyal sosial supaya orang lain merasa kita gak tinggi hati, tapi juga supaya suasana jadi cair. Tapi kalau kita mikir lebih dalam, sebenarnya self-deprecating humor ini ada dua sisi. Di satu sisi, ini bisa jadi alat yang efektif buat ngilangin ketegangan. Misalnya, kalian baru aja bikin kesalahan, terus kalian bercanda tentang kesalahan itu supaya orang lain nggak terlalu serius dan suasana jadi lebih ringan. Itu wajar banget dan bisa dibilang strategi coping yang sehat. Kadang manusia memang butuh cara buat ngelepas stres, dan bercanda tentang kelemahan diri sendiri bisa jadi salah satu caranya. Tapi, kalau kita terus-terusan ngejek diri sendiri, apa yang terjadi? Nah, disinilah kita harus mulai waspada. Kalau kita terlalu sering bilang hal-hal negatif tentang diri kita, lama-lama otak kita bisa ngebiaskan bahwa hal itu benar. Contohnya, kalau kita sering bilang, aku nggak pernah bisa ngapa-ngapain, lama-lama kita mulai percaya kalau kita memang nggak bisa ngapa-ngapain. Ini namanya self-fulfilling prophecy. Ketika keyakinan negatif kita terhadap diri sendiri, akhirnya membuat kita bertindak sesuai dengan keyakinan itu dan memperkuat rasa rendah diri. Kalau kalian perhatikan, identitas diri itu sesuatu yang sangat penting buat kesehatan mental kita. Identitas itu seperti pondasi yang bikin kita bisa berdiri tegak dan menghadapi kehidupan. Kalau pondasi itu rapuh, alias identitas diri kita dipenuhi dengan pemikiran negatif, maka kita bakal mudah goyah, gampang stres, dan kehilangan motivasi. Nah, self-deprecating humor yang berlebihan bisa bikin pondasi ini goyah. Makanya, walaupun kadang kita pakai humor ini buat seru-seruan, kita harus tahu batasnya. Satu hal lagi yang saya mau ajak kalian pikirin, kenapa sih kita suka banget ngejek diri sendiri? Ada faktor psikologis yang menarik di balik ini. Kadang, orang pakai self-deprecating humor supaya nggak terlihat sombong atau supaya bisa lebih diterima dalam kelompok sosial. Ini kayak senjata biar nggak dianggap tinggi hati atau nggak pengen pamer. Kadang juga karena kita nggak mau terlalu menonjol supaya nggak jadi target bully atau olok-olokan. Jadi dari sisi logika sosial, self-deprecating humor itu kayak strategi buat menjaga hubungan baik sama orang lain. Tapi, kalau kita amati lebih jauh, penggunaan humor ini bisa berakar dari rasa tidak percaya diri atau bahkan ketakutan terhadap penilaian orang lain. Jadi, walaupun terlihat seperti cara yang ringan dan lucu, sebenarnya ada sesuatu yang dalam dan kadang menyakitkan di baliknya. Mungkin ada rasa takut gagal, takut ditolak, atau bahkan rasa tidak cukup baik. Nah, kalau itu yang terjadi, maka self-deprecating humor bukan lagi sekadar bercanda, tapi tanda ada yang perlu diperbaiki di dalam diri kita.
Kalau kalian lagi nonton stand up comedy, banyak juga komedian yang pakai cara ini sebagai ciri khas mereka. Mereka sering mengangkat kelemahan diri sendiri sebagai bahan lawakan. Ini bagus sih, karena mereka bisa bikin orang ketawa sekaligus membangun kedekatan. Tapi jangan lupa, komedian itu profesional. Mereka juga biasanya sudah punya batasan dan kontrol. Kalau kita sendiri tanpa sadar pakai humor ini terus-menerus dan tanpa kontrol, itu beda ceritanya. Nah, terus gimana caranya kita tahu kalau self-deprecating humor itu sehat atau malah berbahaya? Ada beberapa tanda yang bisa kalian perhatikan. Misalnya, kalau setelah bercanda ngejek diri sendiri, kalian malah merasa sedih, down, atau makin gak percaya diri, itu tanda yang harus diwaspadai. Atau kalau kalian merasa harus selalu menggunakan humor ini buat diterima, atau supaya orang lain gak marah, berarti ini udah bukan bercanda sehat lagi. Banyak dari kita juga mungkin gak sadar kalau kebiasaan ngejek diri sendiri ini jadi pola pikir yang kita bawa terus-terusan. Ini bahaya banget karena bikin kita susah berkembang. Kita jadi gampang menyerah, gampang minder, dan sulit buat ngeluarin potensi terbaik kita. Padahal setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Dan yang penting adalah kita bisa terima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan itu. Buat kalian yang suka pakai humor self-deprecating, saya pengen ngajak kalian coba lihat dari sudut pandang lain. Coba deh, sesekali ganti candaan yang merendahkan diri itu dengan humor yang lebih positif atau self-affirming. Misalnya, daripada bilang, "Aku jelek banget ya," coba bilang, "Aku emang unik dan aku lagi belajar buat lebih baik." Ini bukan cuma bikin suasana jadi lebih positif, tapi juga bisa membantu kita membangun rasa percaya diri dan harga diri yang sehat. Selain itu, kalau kalian perhatikan, self-deprecating humor ini juga dipengaruhi oleh budaya. Di beberapa budaya, terutama yang mengajarkan kerendahan hati, orang diajarkan buat nggak pamer atau terlalu menonjolkan diri. Jadi mereka lebih suka ngejek diri sendiri supaya nggak terlihat sombong. Nah, ini wajar, tapi kalau kebiasaan ini bikin kita lupa untuk menghargai diri sendiri, ya nggak baik juga. Kita berhak dicintai dan dihargai apa adanya, bukan cuma karena kita bisa ngejek diri sendiri dulu. Satu hal yang penting juga adalah belajar untuk membedakan kapan kita bercanda dan kapan kita perlu serius menjaga kesehatan mental kita. Humor itu memang penting, tapi kalau bikin kita makin terpuruk, mungkin sudah saatnya kita stop dan evaluasi. Kita juga harus berani bilang, cukup sama diri sendiri, dan mulai memberi afirmasi positif. Misalnya, tiap pagi coba bilang, "Aku layak dihargai," atau "Aku cukup baik apa adanya." Ini bukan cuma basa-basi, tapi bisa bantu otak kita mengubah pola pikir negatif jadi positif. Kalau kalian pernah ngerasa terjebak di dalam lingkaran humor yang ngerendahin diri sendiri, dan akhirnya bikin kalian down, jangan ragu buat cerita sama orang yang kalian percaya. Bisa keluarga, sahabat, atau bahkan profesional seperti psikolog. Kesehatan mental itu penting banget, dan gak ada salahnya minta bantuan kalau kalian merasa kesulitan. Kadang kita butuh perspektif dari luar supaya bisa keluar dari pola pikir yang negatif. Nah, terakhir, saya pengen kalian pikirin, sebenarnya self-deprecating humor itu seharusnya jadi apa sih? Idealnya, humor ini bisa jadi alat buat ngehibur diri dan orang lain, supaya kita gak terlalu serius menghadapi hidup. Tapi kalau sampai bikin kita sakit hati sendiri, berarti sudah gak sehat lagi. Jadi, yuk mulai kita pakai humor dengan cara yang lebih sehat, yang bikin hati kita lega dan pikiran kita positif. Ingat ya, bercanda itu boleh, tapi jangan sampai kita jadi pelaku dan korban dari candaan itu sendiri. Kita semua berhak dicintai, dihargai, dan merasa baik tentang diri kita. Jadi, mulai sekarang, yuk jaga cara kita bercanda dan jangan lupa untuk sayang sama diri sendiri.